Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Roma 8 ayat 29. Firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Beberapa waktu ini ada berita yaitu anak seorang pelawak malu ketika wajahnya dibilang mirip dengan ayahnya. Bisa jadi wajah ayahnya yang pelawak itu kurang begitu baik, tidak tampan, dan ada bagian fisik tertentu yang terlihat menonjol. Anak ini tidak bangga ketika dikatakan mirip dengan ayahnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Mau tidak mau, ketika kita lahir baru, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka kita juga ditentukan untuk memiliki gambaran yang sama dengan Kristus. Gambaran yang dimaksud yaitu dalam hal karakter, hidup dalam kuasa, dan juga gaya hidup yang sama. Kalau Tuhan Yesus memiliki karakter mudah mengampuni, mudah mengasihi, mudah memahami orang lain, mestinya kita juga demikian. Kalau Yesus memiliki gaya hidup suka memberi, suka menolong, atau mudah menaruh belas kasihan pada orang lain, mestinya kita juga pun begitu. Demikian pula ketika Yesus mengajarkan, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu juga. Adakah kita berani melakukannya? Hal yang paling tidak menyenangkan ketika Yesus rela menderita dan dianiaya karena kebenaran. Adakah kita juga mau mengalami aniaya karena nama Kristus? Kalau ternyata mulut kita suka memfitnah, mudah menyerang orang lain dengan kata-kata kasar, suka memutar balik perkataan, suka membicarakan orang lain, mudah tersinggung, dan gampang emosi, coba diperiksa, karakter siapa yang sedang kita ikuti? Kita sedang serupa dengan gambaran Kristus atau belum? Orang yang hidup serupa dengan gambaran Kristus akan memiliki pancaran kehidupan yang otomatis sama. Oleh karena dia menjadi bayangan atau pantulan dari Kristus sendiri. Anak saya tiap hari hidup dengan saya, main dengan saya, makan dan beraktivitas dengan saya. Tanpa perlu diajari, dia memiliki gambaran yang sama dengan saya. Bukan hanya wajah, tapi juga cara bicara, tingkah laku, dan kebiasaan. Tanpa perlu saya mengajari, dia memiliki kebiasaan yang sama dengan saya. Mengapa? Karena dia anak saya. Adakah melalui hidup kita, tanpa perlu orang lain melihat KTP kita, orang sudah tahu kalau kita ini pengikut Kristus? Bisakah tanpa ditunjukkan identitas, orang bisa melihat, oh dia ini orang Kristen? Saya ingat waktu SMA, ketika ujian kenaikan kelas, duduk kami ini digabung dengan siswa tingkatan lain. Yang kelas 1, sebelahnya duduk siswa kelas 2. Demikian juga saya waktu itu kelas 1. Sebelah saya seorang perempuan, dia kelas 2. Hal ini tentu untuk bertujuan untuk saling mengawasi dan menutup peluang untuk berbuat curang. Satu kali, anak yang duduk di sebelah saya bertanya, kamu anak Kristen ya? Saya bertanya balik, kok mbak tahu kalau saya Kristen? Kok kamu tahu kalau saya Kristen? Dia jawab, soalnya kamu kalau ngerjakan soal ulangan, nggak nyontek, tidak nyuntuh pada teman-teman yang lain, tidak bertanya ke teman-teman yang lain, kamu ngerjakan sendiri. Sementara dia dan teman-temannya, saya tahu mereka saling bertukar jawaban dengan berbagai cara. Ketika guru lengah, dia sibuk bertanya ke sana kemari jawaban untuk soal yang dia kerjakan. Adakah gaya hidup kita ini mencerminkan karakter Kristus? Atau ternyata kita sama saja dengan yang lain? Kita ini adalah gambaran Kristus.
yang diciptakan serupa dengan Dia, serupa dengan gambaran Kristus, bukan dalam hal wajah, karena sebenarnya wajah Kristus kita tidak bisa mengetahui dengan jelas, tapi dalam karakter kita, gaya bicara, sikap hidup, dan kebiasaan-kebiasaan yang orang mudah melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Orang yang memiliki karakter Kristus akan bangga dan tidak ada yang ditutupi, supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan pada akhirnya memuliakan Bapa yang di surga. Adakah kita bangga memiliki gambaran yang serupa dengan Kristus? Mari kita datang pada Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami pelajari pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar hari demi hari, waktu demi waktu, memiliki karakter yang sama, serupa dengan karakter yang ada padamu ya Tuhan. Sebagaimana yang Kau ajarkan dalam firman-Mu, sebagaimana yang Kau tunjukkan, Kau yang berikan teladan melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami mau memiliki karakter Kristus. Kami mau memiliki gaya hidup yang sama seperti Engkau. Kami mau memiliki kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan Engkau. Kami tahu dengan kekuatan kami sendiri, rasanya tidak mungkin. Karena itu Roh Kudus, mampukan kami, kuatkan kami, dan beri kami ya Tuhan anugerah untuk berjalan hari demi hari, waktu demi waktu, menjadi pribadi yang sama dan serupa dengan gambaran-Mu. Dan kami mau ya Tuhan, memiliki hati yang bangga, memiliki karakter yang sama dengan Engkau, sehingga orang boleh melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Orang boleh melihat wajah-Mu melalui kehidupan kami. Orang boleh melihat pengajaran-Mu, karakter-Mu, gaya hidup-Mu melalui sikap hidup kami yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan bukan semau kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Berkat-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu, mulai pagi sampai malam, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kehidupan yang serupa dengan gambaran Kristus. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.